Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai materi pembelajaran ekonomi Islam, konsep-konsep dasar dan tata cara pengelolaan sumber daya dalam ekonomi Islam. Yang pertama, konsep kelangkaan dan pilihan. Masalah dasar ekonomi. Jika terjadi suatu sumber daya langka di masyarakat karena suatu tekanan kondisi tertentu, maka masyarakat akan mengantisipasi keadaan tersebut. Permintaan masyarakat yang mendadak dan yang melebihi pasokan normal itu yang akan menyebabkan kelangkaan. Namun, sesungguhnya kelangkaan juga bisa dilihat dengan cara lain. Umat Islam yakin bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya untuk kesejahteraan umat manusia. Maka, kalau dikaitkan dengan konsep kelangkaan, implikasi dari prinsip di atas adalah tidak ada kelangkaan absolut di muka bumi ini. Menurut Masudul Alam Konduri dalam bukunya Contribution Islamic Economic Theory, manusia menduga adanya kelangkaan karena adanya keterbatasan pengetahuan tentang bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Yang kedua, perilaku konsumen. Perilaku konsumsi Islami berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis. Perilaku ini perlu didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan yang mengintegrasikan keyakinan kepada kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas ini. Islam memberikan konsep adanya an-nafs al-mutmainah atau jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini tentu saja tidak berarti jiwa yang mengabaikan tuntutan aspek material dari kehidupan. Secara umum, tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang baik untuk kepentingan dirinya kecuali orang itu sendiri. Kemudian konsep maslahah dalam perilaku konsumen Islami. Syariah Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraannya. Imam Shatibi menggunakan istilah maslahah yang maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Maslahah merupakan tujuan hukum syara yang paling utama. Menurut Imam Shatibi, maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Kebutuhan dan keinginan. Dalam bukunya yang berjudul Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membagi 3 tingkatan konsumsi. Yang pertama, had ad-darurah, tingkatan konsumsi yang paling rendah, dan bila manusia berada dalam kondisi ini, ia hanya mampu bertahan hidup dengan penuh kelemahan dan kesusahan. Selanjutnya, had al-hajah. Had al-hajah di mana keseluruhannya halal dan mubah. Yang ketiga ada had ad-naum. Had Naum digambarkan bahwa individu pada tahap ini melakukan konsumsi tidak hanya didorong oleh usaha memenuhi kebutuhannya, tetapi juga bertujuan untuk bersenang-senang dan bernikmat-nikmat. Sumber daya ekonomi. Allah berfirman, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dari air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus beredar. Dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu dari segala apa yang kamu mohon kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidakkah kamu dapat menghinggakannya? Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat mengingkar. Ayat tersebut mengisyaratkan nikmat Allah yang diturunkan kepada hambanya sangat beragam dan tidak mungkin kita dapat menghitungnya secara pasti. Secara tidak langsung, kita akan menemukan sumber ekonomi dan rezeki baru ketika kebutuhan itu muncul dalam kehidupan manusia. 2. Motif, tujuan, dan masalah dasar ekonomi Islam. A. Motif. Motif ekonomi Islam antara lain yang pertama, sumber daya.
merupakan pemberian atau titipan dari Allah SWT, sehingga manusia tidak boleh semena-mena. Kedua, tidak ada kepemilikan mutlak, artinya bahwa kepemilikan itu hanyalah milik Allah SWT dan tidak hanya untuk dimiliki sendiri agar yang lain dapat mendapatkan kesejahteraan bersama. Ketiga adalah berjemaah agar saling menggerakkan ekonomi, artinya selalu bersama-sama dan tidak bergerak sendiri agar terjadi pemerataan kekayaan sehingga tidak ada disparitas. Keempat, ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. B. Tujuan. Tujuan tertinggi dalam Islam adalah falah atau kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat. Falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat yang dimaksud mencakup material dan spiritual, individual dan sosial, dunia dan akhirat. Tujuan dari ekonomi Islam adalah tercapainya atau didapatkannya falah, yaitu terpenuhinya kebutuhan baik jasmani maupun rohani secara individual dan sosial sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. C. Masalah ekonomi. Dalam ekonomi Islam, permasalahan dasar dalam ekonomi bukan berawal dari kelangkaan atau scarcity pada barang dan jasa. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan barang dan jasa yang tersedia bukanlah masalah utama ekonomi. Permasalahan utama ekonomi adalah adanya permasalahan manusia yang dihadapinya untuk hidup yang lebih sejahtera. Masalah ekonomi ini muncul karena pandangan atau konsep tentang perolehan atau kepemilikan, jeleknya pengelolaan kepemilikan, dan buruknya distribusi kekayaan, barang, dan jasa di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, masalah dasar yang dihadapi manusia untuk hidup lebih sejahtera yaitu 1. Adanya konflik antar aspek tujuan hidup. 2. Keterbatasan kemampuan manusia. 3. Distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata. 3. Konsep harta dan kepemilikan. Harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal yang berasal dari kata mala ya'mulu mailan yang berarti condong, cenderung, dan miring. Harta sendiri berarti kekayaan, properti, aset, barang, dan arti yang sejenisnya. Dalam hal harta, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya harta ialah yang berada pada orang soleh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa mal atau harta sebagai milik pribadi menjadi nikmat bila digunakan untuk kebaikan semisal dengan kebaikan orang soleh yang menggunakan harta tersebut. Pada prinsipnya, keberadaan harta bukan menjadi tujuan hidup tetapi lebih sebagai alat dan sarana untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah secara lebih maksimal. Kepemilikan. Kepemilikan itu tidak lain adalah atas izin dari asy-syar'i untuk memanfaatkan suatu harta. Izin ini berlaku atas harta berupa barang atau jasa. Izin itu berupa ketentuan syariat yang terkait dengan muamalah. Artinya ketika seseorang mendapatkan sesuatu barang atau harta sesuai dengan syariat Allah, maka dia berhak atas harta itu. Dalam Islam, pihak yang diberi izin itu dapat dibagi menjadi individu, masyarakat secara umum, dan negara. Karena itu, dari sisi ini, kepemilikan dapat dibagi menjadi 3 macam. Kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Dalam satu firman-Nya, Allah SWT menegaskan, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan menafkahkanlah sebagian dari harta kalian yang Allah telah menjadikan kalian menguasainya. Maka orang-orang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Quran Surat Al-Hadid, Surah ke-57, ayat 7. Unsur-unsur sistem hak milik dalam ekonomi syariah. 1. Kepemilikan individu. Sebagaimana Allah suratkan dalam Al-Quran, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Quran Surah Al-Imran ayat 14.
Dalam ayat di atas dengan sangat jelas bahwa kecenderungan manusia terhadap kesenangan adalah fitrah manusia. Oleh karena itu manusia terdorong memperolehnya dan berusaha untuk mendapatkannya. Hal ini sudah menjadi suatu keharusan. Dari sinilah maka akan memperoleh kekayaan atau suatu hal yang merupakan suatu yang fitrah dan merupakan hal yang pasti dan harus dilakukan. 2. Kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin syar'i kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan barang dan harta benda. Benda-benda yang termasuk ke dalam kepemilikan umum adalah sudah dijelaskan kepada Rasulullah akan ketentuan benda-benda yang termasuk ke dalam kepemilikan umum. Ibnu Abbas bersabda, kaum muslimin bersekutu dalam 3 hal, air, padang, dan api. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolanya menjadi wewenang negara. Asy-Syari telah menentukan harta-harta sebagai milik negara. Negara berhak mengelolanya sesuai dengan pandangan dan ijtihad. Sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi Islam. Dalam kepemilikan dibagi menjadi 4, antara lain al-akad, al-tawalaut, dan al-kafaliyah. Yang pertama merupakan al-tawalaut minal mamluk, adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Artinya setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh atau muncul dari harta milik adalah milik pemiliknya. Ketiga, al-kafaliyah adalah pergantian seseorang atau sesuatu yang baru menepati posisi pemilikan yang lama. 4. Al-akad atau akad. Akad merupakan pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Lalu, apa perbandingan hak milik pribadi dalam sistem ekonomi Islam dan konvensional? Liberalisme semakin berkembang dengan sokongan rasionalisme yang menyatakan bahwa rasio manusia dapat menerangkan segala sesuatu cara konferensif yang kemudian melahirkan pendapat bahwa manusia sendirilah yang berhak membuat peraturan hidupnya dan mempertahankan kebebasan manusia dalam hal kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan individu, dan kebebasan hak milik. 4. Pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan. Kepemilikan sumber daya menguraikan pembagian kepemilikan dalam Islam yang terdiri dari kepemilikan individu, bersama, dan negara. Pengelolaan sumber daya distribusi kekayaan dapat dibedakan berdasarkan sebagai berikut. 1. Jenis kepemilikan. 2. Kepemilikan pribadi. 3. Pemilikan bersama. 4. Fasilitas dan sarana umum. 5. Barang dan tambang. 6. Sumber daya terbatas. 7. Kepemilikan negara. Dan terakhir, realokasi sumber daya oleh negara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.